warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 6 akan menganalisis perbedaan gaya penulisan pada bab 4, 5, serta kelengkapan yang terdapat pada skripsi di 5 universitas yang berbeda. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas hal tersebut, pastinya kalian harus memahami terlebih dahulu apa itu karya ilmiah, yang salah satu jenisnya ialah skripsi. Kemudian akan dijelaskan nanti gaya penulisan, serta apa saja format yang ada pada gaya penulisan. Nah, susunan dari video ini, yang pertama yang akan membahas tentang materi yang terkait yaitu atas nama Cynthia Kusuma. Kemudian pada bab pembahasan nanti, yang pertama, perbedaan gaya penulisan pada bab 4 akan dijelaskan oleh Putri Nur Cahyaningsih. Kemudian pada bab 5 akan dijelaskan oleh Lisa Khoridatul. Dan yang terakhir, pada bab 6 akan dijelaskan oleh Amalia. Nah, sebelum kita membahas tentang bab 4, bab 5, serta kelengkapan yang ada pada skripsi, bagaimana gaya perbedaan penulisan tersebut, kemudian apa itu karya ilmiah, yang salah satunya ialah skripsi. Nah, hal tersebut sebelumnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Teman-teman, jangan lupa ya, tonton terus video kami dan support kami agar kami selalu semangat dalam membuat video bahasa Indonesia ini. Mengenal bahasa sendiri itu penting, apalagi negara kita bahasa Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya penulisan dan karya ilmiah. Gaya penulisan sendiri merupakan cara mengungkapkan pikiran dalam karakteristik bahasa berupa individu, periode, dan sekolah. Unsur terpenting dalam gaya penulisan ini berupa ejaan, tata bahasa, dan tanda baca. Jenis dari gaya penulisan ini terdapat 5. Yang pertama, APA style atau American Psychological Association. Bentuk citasi yang dikeluarkan organisasi APA untuk bidang psikologi dan sosial. Untuk ciri-cirinya, daftar pustaka diurutkan secara alfabet berdasarkan nama belakang penulis atau judul. Nama depan ditulis sebagai inisial. Contoh, jenis sumber jurnal online, kutipan atau catatan dalam teks, dalam kurung Kim 2010 P311, dalam kurung Kim Mirosmonov Lee 2010 P311 kutipan pertama, Kim et al P311 kutipan selanjutnya. Daftar pustaka meliputi penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, halaman. Doi penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, halaman, diakses, dan URL. Kim C. Mirosmonov Emily I 2010, An Empirical Examination of Factor Influencing the Intention to Use Mobile Payment Computer in Human Behavior, 26,310 sampai 322, Doi 10.1016 JCHL.2009.10.013, Kim C. Mirosmonov Emily I 2010, An Empirical Examination of Factor Influencing the Intention to Use Mobile Payment Computer in Human Behavior, 26,310 sampai 322. Diakses dari http://www.sciencedirection.com. Kedua, MLA Style atau Modern Language Association. Jenis citasi yang dikeluarkan organisasi MLA untuk sumber-sumber penelitian. Ciri-cirinya, nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang atau akhir ditulis di depan. Tahun terbit ditulis paling akhir. Contoh, jenis sumber buku, kutipan atau dalam teks. Nama akhir penulis halaman, nomor halaman. Partini menyatakan 80, dalam studi lain Partini 80. Nama akhir penulis 2 dan nama akhir penulis
2 halaman, nomor halaman. Studi lain dalam kurung Kaplan dan Manners 110, Kaplan dan Manners. Untuk daftar pustaka, nama akhir penulis, nama depan, judul, tempat, terbit, penerbit, dan tahun terbit. Partini, Bias Gender dalam Birokrasi, edisi kedua, Yogyakarta, penerbit Tiara Wacana 2013. Nama akhir penulis 1, nama depan, dan nama depan penulis 2, nama akhir, judul, tempat terbit, penerbit, tahun terbit. Kaplan, David dan Robert A. Manners, Teori Budaya, Yogyakarta, buku Pustaka Pelajar 2002. Yang ketiga, Chicago Urban Style. Ini untuk penulis bidang sastra, sejarah, dan seni. Ciri-cirinya penggunaan catatan kaki atau footnotes dan endnotes dalam melakukan kutipan di dalam tulisan atau karya tulis dengan diberi nomor secara kronologis. Nah, untuk contohnya, jenis sumber buku, kutipan atau catatan dalam teks berupa catatan atau footnotes atau endnotes 12. Partini, Bias Gender dalam Birokrasi dalam kurung Yogyakarta, penerbit Satya Wacana 2013 112. Daftar pustaka, Partini, Bias Gender dalam Birokrasi, Yogyakarta, penerbit Satya Wacana 2013. Keempat, AMA Style atau American Medical Association. Ini digunakan untuk penulisan bidang kesehatan, biologi, dan kedokteran. Nah, untuk cirinya, semua item dalam daftar pustaka berdasarkan urutan numerik. Penggunaan spasi tunggal dalam daftar pustaka. Contoh, jenis sumber buku, kutipan atau catatan dalam teks berupa catatan dalam kurung footnotes atau endnotes 12. Santoso P. Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik, Yogyakarta, Visipol UGM 2004. Daftar pustaka, penulis, judul, tempat terbit, penerbit, tahun. Penulis ditulis nama akhir diikuti inisial nama depan. Santoso P. Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik, Yogyakarta, Visipol UGM 2004. 5. Reference Manager atau Citation Management Tools, aplikasi yang digunakan untuk membuat kutipan dengan gaya atau model tertentu. Contoh aplikasi yang digunakan ada Mendeley Preference Manager, 2. Zotero, 3. EndNotes, 4. Rifword. Karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan keterangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, syarat dari karya ilmiah meliputi 1. Menyajikan fakta secara objektif, secara sistematis. 2. Ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur. Ketiga, disusun secara sistematis, setiap langkah direncanakan secara terkendali, komprehensif, dan prosedural. Yang keempat, menyajikan rangkaian sebab akibat dengan pemahaman dan alasan yang indusif yang mendorong penulis untuk menarik kesimpulan. Yang kelima, mengandung pandangan yang disertai dengan dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. Nah, struktur dari karya ilmiah ada judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, bahan metode, hasil pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Nah, macam-macam dari karya ilmiah sendiri ini terdapat banyak, tapi yang paling sering didengar oleh masyarakat itu meliputi karya tulis, paper atau hasil penelitian ilmiah, report, skripsi, dan Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis skripsi pada bab 4. Yang pertama yaitu dari Universitas di Kubang, Semarang. Dalam skripsi pada Universitas di Kubang, Semarang yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Pengembangan Karir, Promosi Jabatan terhadap Kinerja Pegawai, Studi Kasus pada Biro Kesejahteraan Rakyat, Kantor Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Tengah. Bab 4 ini berisi tentang hasil dan pembahasan. Gaya penulisan pada bab ini menggunakan APA atau American Psychological Association. Font jenis yang digunakan yaitu Times New Roman dengan ukuran 12, menggunakan spasi double dan paragraf ditulis menjorok ke dalam pada garis pertamanya. Nama penulis ada dalam kalimat yang harus disertai tahun terbit setelahnya. Contohnya yaitu Hasibuan 2018. Yang terakhir yaitu disertai dengan tabel yang menganalisis skripsi tersebut. Yang kedua yaitu skripsi dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh yang berjudul Pengaruh Mata Kuliah Bimbingan Penulisan Karya Ilmiah oleh Mahasiswa atau Mahasiswi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora tahun akademik 2012. Kami menganalisis bahwa bab 4 ini berisi tentang hasil penelitian. Gaya penulisan pada bab 4 menggunakan APA style dengan font Times New Roman, font size 12, menggunakan rata kanan kiri atau justify, menggunakan spasi double dan paragraf ditulis menjorok ke dalam pada baris pertamanya. Penjelasan-penjelasan yang panjang sebagai catatan kaki dengan meletakkan angka kecil di bagian atas atau superscript tepat di atas teks yang dimaksud. Contohnya, semua jurusan di Fakultas Adab dan Humaniora bertujuan untuk mempersiapkan sejarawan, budayawan, seniman Islam, ahli sastra Arab, dan ahli di bidang perpustakaan dengan keterangan 53 di atasnya. Yang ketiga yaitu skripsi dari Universitas Negeri Semarang. Dalam skripsi Universitas Negeri Semarang atau UNES yang berjudul Keefektifan Model Church atau Cooperative Integrated Reading and Composition terhadap keterampilan membaca pemahaman siswa kelas 4 SDN Gugus Langlang Yudo Blora. Kami menganalisis bahwa pada bab 4 ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Gaya penulisan menggunakan APA style dengan font Times New Roman dengan font size 12, menggunakan rata kanan kiri atau justify, menggunakan spasi double dan paragraf ditulis menjorok ke dalam pada garis pertamanya. Nama penulis ada dalam kalimat yang harus Anda sertakan tahun terbit setelahnya. Misalnya dalam skripsi ini yaitu Abidin 2015. Yang terakhir, skripsi ini menyantumkan tabel dan grafik yang menganalisis skripsi tersebut. Yang keempat yaitu skripsi dari Universitas Diponegoro Semarang. Dalam skripsi Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul Penggunaan Laba dan Arus Kas untuk Financial Distress, studi kasus pada perusahaan bukan bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2005 sampai dengan 2008. Kami menganalisis bahwa pada bab 4 ini berisi tentang hasil dan analisa. Gaya penulisan pada bab ini menggunakan APA style dengan font yaitu Times New Roman dengan font size 11,5. Menggunakan rata kanan kiri atau disebut dengan justify yang kemudian menggunakan spasi double dan paragraf menjorok ke dalam baris pertamanya. Yang terakhir, deskripsi ini menampilkan tabel yang mengilustrasikan penelitian tersebut. Yang kelima yaitu skripsi dari Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Dalam skripsi Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul Pengaruh Metode Mengajar Guru dan Penggunaan Media Pembelajaran terhadap Motivasi Belajar Akuntansi Siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Tempel tahun ajaran 2012-2013. Kami menganalisis bahwa bab 4 ini berisi tentang pembahasan.
Gaya penulisan pada bab 4 ini menggunakan apa style dengan font yaitu Times New Roman dengan font size 12. Menggunakan rata kanan kiri atau justify. Menggunakan spasi double dan paragraf ditulis menjorok dalam garis pertamanya. Contoh penggunaan apa style yaitu nama penulis ada dalam kalimat yang harus disertakan tahun terbit setelah namanya. Misalnya dalam skripsi ini itu menurut Jamhari Mardapi 2018. Yang terakhir yaitu melampirkan tabel dan grafik yang menganalisis penelitian tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis perbedaan gaya penulisan skripsi di 5 perguruan tinggi pada bab kelima. Yang pertama, yaitu skripsi dari Universitas Di Kubang Semarang atau Unisbang. Di sini bab kelima kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi. Ia menggunakan gaya penulisan apa? Dengan font Times New Roman ukuran 12, menggunakan rata kanan kiri atau justify, menggunakan spasi double dan paragraf ditulis menjorok ke dalam pada baris pertamanya. Yang kedua yaitu skripsi dari Universitas Islam Ar-Raneri Darussalam Banda Aceh. Bab kelima atau penutup, di sini ia juga menggunakan gaya penulisan apa dengan font Times New Roman ukuran 12, menggunakan rata kanan kiri atau justify, menggunakan spasi double dan paragraf ditulis menjorok ke dalam pada baris pertamanya. Yang ketiga, yaitu skripsi dari Universitas Negeri Semarang. Bab kelima atau penutup. Di sini ia juga menggunakan gaya penulisan apa dengan font Times New Roman ukuran 12, menggunakan rata kanan kiri atau justify. Selain itu, ia juga menggunakan spasi double dan paragraf ditulis menjorok ke dalam pada baris pertamanya. Yang keempat yaitu skripsi dari Universitas Diponegoro Semarang. Bab kelima atau penutup, di sini ia juga menggunakan gaya penulisan apa dengan font Times New Roman ukuran 12, menggunakan rata kanan kiri atau justify, serta menggunakan spasi double dan paragraf ditulis menjorok pada baris pertamanya. Yang terakhir yaitu skripsi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Bab 5 atau kesimpulan dan saran. Ia menggunakan gaya penulisan apa dengan font Times New Roman ukuran 12, menggunakan rata kanan kiri atau justify, menggunakan spasi double dan paragraf ditulis menjorok ke dalam pada baris pertamanya. Ini saya menjelaskan tentang lampiran dan kelengkapan. Yang pertama itu Universitas Di Kubang Semarang menggunakan gaya penulisan apa? Font Times New Roman, font size 12, menggunakan rata kanan dan kiri, menggunakan spasi double dan paragraf ditulis menjorok ke dalam pada baris pertamanya, melampirkan tabel yang mengilustrasikan penelitian tersebut. Lalu sistematikanya, lampiran pertama kuesioner, lampiran kedua tabulasi data, lampiran ketiga statistik deskriptif, lampiran keempat uji validitas, lampiran kelima uji reliabilitas, lampiran keenam regression linier berganda, lampiran ketujuh lembar bimbingan, dan lampiran ke-8 itu izin penelitian. Dan yang kedua yaitu Universitas Islam Negeri Ar-Raneri Darussalam Banda Aceh, sama saja. Yang jadi pembeda yaitu sistematikanya. Sistematika yang pertama surat izin penelitian, kedua lembar bimbingan, ketiga tabel variabel pengaruh mata kuliah bimbingan penulisan skripsi, yang keempat data mahasiswa ilmu perpustakaan tahun akademik 2011 sampai 2012, dan yang kelima daftar riwayat hidup. Universitas yang ketiga yaitu Universitas Negeri Semarang. Ini sama aja, yang jadi pembeda juga di dalam sistematikanya. Jadi sistematika pertama itu daftar nilai ulangan keterampilan membaca, lampiran kedua uji normalitas dan homogenetik populasi, lampiran ketiga kisi-kisi instrumen penelitian, lampiran keempat soal uji coba, lampiran kelima instrumen soal uji coba, lampiran keenam uji validitas soal uji coba, lampiran ketujuh reliabilitas soal uji coba, lampiran ke-8 taraf kesukaran soal uji coba, lampiran ke-9 uji daya beda soal uji coba, lampiran ke-10 instrumen pretest dan
post test. Dan lampiran yang ke-11 yaitu kunci jawaban instrumen pretest dan post test. Lampiran ke-12 rekapitulasi nilai tes. Lampiran ke-13 dokumentasi hasil tes. Lampiran ke-14 hasil uji normalitas dan homogenitas pretest. Lampiran ke-15 hasil uji normalitas dan homogenitas post test. Lampiran ke-16 perhitungan uji hipotesis. Lalu lampiran ke-17 lembar pengamatan guru. Lampiran 18 lembar pengamatan aktivitas siswa. Lampiran ke-19 aktivitas siswa. Dan lampiran ke-20 rencana pelaksanaan pembelajaran kelas kontrol. Lalu yang keempat yaitu Universitas Diponegoro Semarang. Ini sama aja, yang beda itu font size-nya 11,5. Lalu sistematikanya juga beda. Lampiran yang pertama cross tabs, lampiran kedua statistik deskriptif, lampiran ketiga logis regression, lampiran keempat cross tabs 2005, lampiran kelima cross tabs 2006, lampiran keenam cross tabs 2007. Lalu yang terakhir Universitas Negeri Yogyakarta. Ini sama aja, yang jadi pembeda juga di dalam sistematikanya. Jadi lampiran yang pertama itu uji coba instrumen. Di dalam uji coba instrumen ada beberapa anaknya, yaitu angket uji coba instrumen, kedua data hasil uji coba instrumen, yang ketiga uji validitas instrumen, yang keempat uji reliabilitas instrumen. Lalu lampiran kedua angket penelitian, lampiran ketiga rekapitulasi penyebaran angket penelitian. Itu ada data hasil penyebaran angket penelitian, tabulasi data pokok. Lampiran keempat distribusi frekuensi. Lampiran kelima uji persyaratan analisis. Di dalam uji persyaratan analisis ini ada uji normalitas, uji linearitas, uji multikolineritas, dan uji heterokodastisitas. Lalu lampiran keenam ada analisis data penelitian. Di dalam analisis data penelitian ini ada uji hipotesis, lalu ada sumbangan relatif dan sumbangan efektif, dan yang terakhir lampiran ketujuh tabel statistik. Nah, teman-teman, itu tadi ialah pembahasan serta materi yang ada pada analisis perbedaan gaya penulisan bab 4, bab 5, dan bab 6. Teman-teman, di sini kami dapat menyimpulkan bahwasanya pada bab 4, bab 5, serta kelengkapan skripsi yang ada pada di 5 universitas yang berbeda ialah menggunakan format gaya penulisan APA, kepanjangan dari American Psychological Association. Nah, pada penulisan tersebut rata-rata mereka menggunakan format penulisan yaitu Times New Roman yang berukuran 12 untuk huruf-hurufnya serta dengan posisi rata kanan dan rata kiri sesuai dengan prosedur penulisan skripsi yang baik dan benar. Terima kasih teman-teman telah memperhatikan video kami dan menonton video kami, serta jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Nah, teman-teman, tak terasa kita telah di ujung presentasi ini dan di ujung video ini. Jadi, sebelum kami berpamitan, ada kalanya kami memohon maaf apabila terdapat salah-salah kata ataupun penjelasan yang tidak jelas atau kurang di hati para teman-teman. Sekian video dari kami kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.